لله لا شريك له فله الحمد ولك الشكر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما وبمحمد نبيا ورسولا لا نبي ولا رسول بعده صدق الله العظيم. Al-Mukarram Al-Taram yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, tuan-tuan guru, wabil khusus Bapak Imam Masjid Nurul Huda, kemudian Bapak Ketua Masjid Nurul Huda beserta jajarannya, kemudian para pejuang subuh yang senantiasa istiqomah menjalankan agenda-agenda dakwahnya, para pejuang subuh yang senantiasa istiqomah dalam menebar kebaikan dari masjid ke masjid. Inilah harapan kita bersama bahwa di Jambi harus ada penggerak. Masjid kami itu sebelumnya sepi juga, Pak Imam, masjid kami dulu di Mayan juga sepi. Tapi pada mulanya kami dibantu dalam pejuang subuh. Beliaulah yang merutinkan kegiatan-kegiatan di masjid kami. Bahkan waktu itu ulang tahun atau miladnya pejuang subuh di masjid kami. Akhirnya mulai dari situ jamaah pun tertarik untuk perlahan-lahan datang ke masjid, perlahan-lahan mendatangi masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan masjid sampai hari ini alhamdulillah masjid kami makmur, pengajian setiap subuh ahadnya berjalan. Insyaallah alhamdulillah. Maka kita penting punya para penggerak seperti pejuang subuh ini, karena mereka lah yang memancing jamaah yang lain. Ternyata ada pengajian, ternyata ada kegiatan di masjid. Mana tahu yang lain bisa bergerak, hatinya datang ke masjid. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan menangkan perjuangan dari teman-teman pejuang subuh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tak kalah pentingnya para jamaah yang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan langkah kakinya dengan tangannya untuk memenuhi perintah Allah, melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah dan kemudian insyaallah dilanjutkan dalam kajian rutin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih dan kemudian nantinya kita juga akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang kemudian kelak akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang paling pantas keluar dari lisan kita. Saya katakan tidak ada ucapan yang paling pantas keluar dari mulut atau lisannya manusia yang hidup sampai hari ini kecuali kalimat ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak Bapak Ibu, kalau kita cermati fenomenanya, ya Pak Ibu, betapa banyak manusia yang hari ini pengen hidup, betapa banyak manusia yang hari ini pengen bernafas, betapa banyak manusia yang hari ini juga ingin hidup dan bangun dari tidurnya. Kita tadi malam tidur, mereka tidur Pak. Namun yang membedakan, kita masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa bangun lagi dari tidur kita. Mereka tak lagi Pak. Ini merupakan salah satu nikmat Allah. Sebenarnya banyak nikmat Allah Pak. Kalau kita hitung-hitung, nikmat Allah, kalau kita coba hitung-hitung nikmat Allah, datang semua. Tak akan mampu kita bakal hitung nikmat Allah saking banyak. Nah, satu di antara banyaknya nikmat Allah, Allah berikan kita kesempatan hidup. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, seandainya Pak, seandainya usia itu bisa ditambah, ya walaupun hakikatnya kalau kita lihat secara zahir, kalau yang namanya ulang tahun hari kelahiran, kita nyebutnya menambah umur Pak. Tapi pada dalam hakikatnya itu kurang. Nah, pada hakikatnya yang namanya umur itu sebenarnya berkurang.
Nah, maka kalau seandainya umur itu bisa ditambah, kemudian kematian itu bisa ditunda, saya yakin mereka ingin hidup hari ini, Pak. Saya sangat yakin mereka pengen sholat subuh berjamaah hari ini, Pak. Saya yakin mereka pengen duduk bersama kita di sini, Pak. Saya yakin. Loh, kok Ustaz bisa yakin? Karena mereka yang telah dicabut nyawanya, Pak, sama Allah. Mereka itu mohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Kalau kita subuh sholat subuh Jumat pakai surat sajadah, di dalam ayat itu ada doanya, Pak. Doa orang-orang yang menyesal ketika hidup di dunia. Mereka sudah mati, dicabut nyawanya, masuk dalam kubur, dapat azab, baru mereka tahu. Mereka akan berdoa. Apa doanya? Rabbana absarna ya Allah, maka kami telah melihat azab ya Allah. Wa sami'na, telinga kami telah mendengar azab ya Rabb. Farji'na, tolong ya Rabb, kembalikan kami. Farji'na, hidupkan kami lagi ke dunia ya Rabb. Ini doa mereka, orang-orang yang menyesal. Na'mal sholih, kami ingin berbuat amal sholih. Kami ingin melakukan kebaikan sama seperti kita ya Pak. Maka itu saya katakan, kalaupun mereka diberikan kesempatan hidup, kematian yang bisa ditunda, mereka pengen 100% pengen duduk seperti kita nih Pak. Nah, maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti benar-benar kita syukuri. Itu mengapa di awal mukadimah saya katakan tidak ada ucapan dan kalimat yang paling pantas keluar dari seorang manusia yang hidup hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini kita sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bekal, Allah berikan petunjuk yang sangat sempurna kepada kita. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah jadikan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita ini menjadi petunjuk, pedoman, pembeda antara yang benar dan mana yang salah. Nah, namun kebanyakan di antara kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi introspeksi, yang menjadi refleksi untuk kita, sudahkah benar-benar kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman? Sudahkah Al-Quran itu kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita? Sudahkah Al-Quran itu benar-benar kita jadikan sebagai penuntun kehidupan kita yang hidup di dunia ini? Atau jangan-jangan malah sebaliknya, kita baca Quran setahun sekali, itu pun di bulan Ramadan, awal pertama, tengah Ramadan, akhir Ramadan selesai. Ini menjadi pukulan untuk kita Bapak Ibu. Padahal ini dikatakan Allah hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam pedoman kita, petunjuk kita. Namun pertanyaan, sudah kita benar-benar jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau belum melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau dan mengajak, mari kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada pedoman kita, kembali kepada petunjuk hidup kita, karena semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat keempat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus min qalila. Ayat keempatnya, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tertil atau perlahan-lahan. Kenapa Allah perintahkan membaca Al-Quran itu secara tartil atau perlahan-lahan? Paling tidak alasannya 3. Para ulama mufassir kemudian mengatakan kenapa Allah itu menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran itu secara tartil. Mufassir kemudian mengatakan paling tidak alasannya yang ada 3. Yang pertama, agar kita semaksimal mungkin menjaga kemurnian bacaan Al-Quran.
Karena yang namanya Al-Quran itu Iqra'ul Quran kama unzil. Bacalah Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dari Allah turun ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun kepada para sahabat, para tabi'in, dan sampailah kepada para ulama. Dan para ulama sampai kepada kita. Dalam artian, dalam hal membaca Al-Quran pun sebenarnya kita mesti bersama sampai ke Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya ada kemurnian yang benar-benar terjaga dalam sisi bacaannya. Kalau dari sisi tulisan, insya Allah Al-Quran Allah sendiri yang jaga. Mau dirubah macam mana pun Al-Quran, sedikit saja perubahannya langsung. Pernah kejadian itu, artinya dirubah-rubah langsung kejadian itu. Protes sama umat Islam. Allah sendiri yang jaga. Nah, bagaimana dengan bacaannya? Ya kita sendiri, kalau bacaannya kita yang menjaga. Dengan kita mempelajari Al-Quran sebenar-benarnya, sebaik-baiknya bacaan. Iqra'ul Quran kama unzil. Itu yang pertama kenapa Allah sampaikan Auzid alaihi warattilil Quran tartilan. Secara tartil kita diperintahkan baca Al-Quran supaya kita menjaga kemurnian Al-Quran bacaannya. Kemudian yang kedua, alasannya Allah perintahkan kita untuk membaca dengan tartil atau perlahan-lahan adalah agar kita terhindar dari yang namanya al-lahan. Al-lahan itu dalam ilmu segi tajwid adalah, kami informasikan bahwa kalau kita mau belajar Al-Quran itu di Masjid Fabiansah setiap malam Senin ya Pak Ustaz ya. Itu dengan Dr. Wahyu. Dr. Wahyu itu pemimpin pondok pesantren di Sungai Gelap. Beliau sangat rutin mengajar dengan penuh keikhlasan setiap malam Senin di Masjid Fabiansah Wali Kota, tepatnya di Bougainville. Dan dapat promosinya. Masya Allah, bukan promosi. Ini supaya kita mana tahu ada di antara kita yang malu pengen belajar Quran, datang ke sana. Orang tua semua di situ. Saya kaget itu, kabarnya orang tua semua yang belajar di situ, Pak. Agar apa? Kita diperintahkan baca tartil perlahan agar kita terhindar dari yang namanya Allah, kesalahan. Nah, kita tidak tahu mana salah mana benar. Bahkan guru saya itu pernah menyampaikan, sebanyak apapun kitab yang engkau baca, sebanyak apapun buku-buku tajwid yang engkau dalami, itu nggak akan mampu mengoreksi bacaanmu, nggak akan mampu membenarkan bacaanmu. Kita cuma baca teori, ternyata prakteknya masih salah. Iya juga dipikir-pikir. Biar bertumbuh-tumbuh buku tajwidmu, kitab Tuhfatul Atfal, kitab apalagi Muqaddimah Jazariyah, banyak kitab-kitab tentang tajwid, ternyata apa? Gak bisa koreksi. Kitab itu gak bisa koreksi bacaan kita. Iya juga, maka kita harus belajar dalam guru. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk membaca tartil atau perlahan-lahan. Ini yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi inti daripada Allah perintahkan kita membaca Al-Quran. Tujuan besar Allah perintahkan kita baca Quran, apalagi disuruh dengan tartil dan perlahan-lahan, Allah ingin kita mentadabburi firman-Nya. Ini. Allah ingin kita mengetahui apa isi, apa pesan yang tersirat di dalam makna Al-Quran itu sendiri. Nah, maka hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit mentadabburi surah, salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan nanti kalau selesai 5 ayat syukur, kalau tidak 2 ayat jadilah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin coba mengajak Bapak Ibu untuk mentadabburi, karena sudah banyak, kalau mungkin kajian fikih itu sudah banyak, kajian apalagi tajwid juga sudah banyak kan, kajian fikih, kajian hadis, kajian apalagi, kajian tentang hadis yang Bulughul Maram atau hadis arba'in banyak. Namun saya menemui dan saya fokuskan memang jarang sekali para ulama kita, walaupun saya bukan ulama, masih dalam proses pembelajaran, terus belajar, karena pada hakikatnya memang seperti itu. InsyaAllah, namun tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran, tidak bosan-bosan untuk senantiasa berdakwah, menyampaikan risalah kebaikan. InsyaAllah
saya menemui bahwa jarang sekali kita temui para dai untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran. Maka pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di sini untuk kita kajian tadabbur Al-Quran. Ya, pada kesempatan ini surah Al-Infitar yang ingin kita tadabbur. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan keadaan kita saat ini. Yang masih 1, 2, 3 orang di sini, insya Allah ada kaitannya. Nanti kalau sudah kami kita mulai dari awal, dari Al-Fatihah sampai seterusnya, insya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, surah Al-Infitar adalah salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Terletak di juz 30, berjumlah 19 ayat, terangkai dari 80 kata, tersusun dari 327 huruf. Bisa diulangi Pak? Saya ulangi. Surah Al-Infitar adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran, terletak di juz 30. Syukur-syukur kita menghafalnya dan sudah hafal. Surah Al-Infitar ini berjumlah 19 ayat, terangkai dari 80 kata, tersusun dari 327 huruf. Ini surah Al-Infitar. Kenapa kita seperti ini? Supaya tahu. Ada pertanyaannya, Al-Fatihah tersusun dari berapa kata dan berapa huruf? Ini PR kita. Atau yang paling sederhananya, Al-Fatihah terdapat tasydid. Satu tasydid saja hilang dalam surah Al-Fatihah kita, batal salat kita. Pertanyaannya, ada berapa tasydid di dalam surah Al-Fatihah? Ini kenapa kita penting mentadabburi Al-Quran? Kadang-kadang kita yang sepilih kayak gini nggak kita pahami. Padahal ini wawasan, pengetahuan. Coba kita di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah terdapat 14 tasydid. Silakan Bapak Ibu kalau nggak percaya hitung sendiri. Hilang satu tasydid maka dapat merusak sholat kita. Nah ini. Belum lagi berapa katanya, berapa hurufnya. Ini sebenarnya kita suruh kalau tadabbur surah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Infitar ini artinya terbelah. Diambil dari kata idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Infitar artinya terbelah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, di dalam surah ini ada hal yang sangat menarik. Terlebih di awal-awal surah ini ada hal yang sangat menarik yang kalau kita tadabburi, yang kalau kita selami permukaannya, itu kita akan dapat hikmah yang sangat banyak. Sampai-sampai Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu, barang siapa yang ingin ayyanzura ila yaumil qiyamah, ingin melihat hari kiamat, ka'annahu ra'ya 'ain, dengan menggunakan kedua mata kepalanya sendiri." Ya. Jadi saya ulangi, man sarrahu, barang siapa yang dirinya ayyanzura ila yaumil qiyamah, ingin melihat hari kiamat, ka'annahu ra'ya 'ain, dengan menggunakan dua mata kepalanya sendiri, falyaqra, hendaknya ia membaca idzas samaa'u fatarat, hendaknya ia membaca surah idzas samaa'u fatarat atau Al-Infitar. Karena di awal surah ini Allah sedang menceritakan bagaimana hari kiamat itu terjadi. Di awal-awal surah Al-Infitar ini Pak, Ibu, ini Allah bercerita bagaimana keadaan gambaran hari kiamat nanti kelak terjadi. Singkatnya, Allah bercerita bagaimana tentang awal dan kehidupan kita. Allah bercerita tentang awal dan akhir kehidupan kita, bagaimana akhir kehidupan kita di dunia, bagaimana awal kehidupan kita ini di akhirat kelak. Allah cerita di sini. Coba kita tadabburi. Namun sebelum kita pahami betul bagaimana awal dan akhir kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak, kita tadabburi awal permulaan surah Al-Infitar.
syaitan, ada 4 peristiwa yang besar yang kemudian nanti akan terjadi di hari kiamat. 4 peristiwa besar itu, 3 diantaranya akan terjadi di dunia yang disebut dengan akhir kehidupan. Kemudian satunya akan terjadi setelah tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil yang kedua kalinya di akhirat. 3 di dunia, satunya di dunia menuju akhirat. Nah, yang pertama, 3 peristiwa yang terjadi di dunia. Yang pertama, nantinya kita akan mendapati ketika hari kiamat itu terjadi, Bapak Ibu rahimahullah, langit akan terbelah. Kenapa langit terbelah? Nanti alasannya kita dapat. Ini yang sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Fitr ayat pertama, "Idza sama'u fatarat", apabila nanti kalian mendapati langit itu akan terbelah. Di dalam kitab tafsir Al-Azhar kalangan Buya Hamka, kenapa langit itu terbelah? Karena peredarannya, cakrawalanya tidak lagi teratur. Jadi kita melihat langit ini tenang-tenang hari ini, peredarannya, cakrawalanya masih sangat teratur. Siapa yang mengatur? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia Allah yang tidak tidur dan tidak ngantuk. Allah yang mengatur langit ini supaya langit ini tenang dan tidak terbelah dan tidak kemana-mana. Nah, kemudian di dalam tafsir yang lain mengatakan bahwasanya langit ini nanti akan terbelah karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungannya dengan ayat yang lain. Kalau kita mentadabburi Al-Qur'an itu seperti itu, Pak. Kita satu ayat pasti ada korelasinya, pasti ada hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Nah, di dalam kitab Sharhul Astar Tafsir mengatakan bahwasanya langit ini akan terbelah nanti di hari kiamat atas dasar perintah Allah, karena Allah berfirman, "Wa yauma tashaqqaqus sama", dan ingatlah nanti hari di mana ketika langit berpecah belah. Bil ghamami, mengeluarkan kabut, asap-asap putih, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan di tengah-tengah, di balik kabut asap-asap putih yang Allah turunkan itu, turunlah malaikat. Turunlah malaikat secara bergelombang. Maksudnya bergelombang ini berganti-gantian karena begitu banyaknya jumlah malaikat. Nah, ini di dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-25. Silakan Bapak Ibu coba nanti cek Quran surah Al-Furqan ayat 25, "Wa yauma tashaqqaqus sama", dan ingatlah ketika langit akan terbelah, bil ghamami, mengeluarkan kabut, mengeluarkan asap, wa nuzzilal malaikatu tanzila, di balik asap dan kabut itu akan muncul malaikat. Jadi terbelahnya langit itu karena malaikat turun. Malaikat turun yang disertai asap-asap, agaknya seperti itu, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah. Lalu ngapain malaikat turun? Hari kiamat malaikat turun ngapain? Nanti kita jawab. Tapi yang jelas alasannya kenapa langit itu sudah terbelah, karena dijelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-25, malaikat turun yang diiringi dengan kabut atau asap-asap. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, bintang-bintang yang hari ini kita lihat sangat indah, nanti bintang-bintang itu akan saling bertabrakan, saling bertumburan. Allah sampaikan di dalam firman-Nya Quran surah Al-Fitr ayat yang kedua, "Walidal kawakibu tatharat", dan apabila nanti bintang-bintang jatuh berserakan, bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat bintang itu, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, di dalam Quran surat Al-Mulk kalau nggak salah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Allah jadikan bintang-bintang itu indah, enak dipandang hari ini. Kalau sedang bersinar-sinarnya terang benderang, indah. Langit-langit indah kalau kita lihat banyaknya bintang. Memang Allah jadikan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha.
Di dunia itu Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai keindahan. Namun nanti di hari kiamat kita akan sangat menakuti bintang ini. Kita akan takut dengan bintang. Kenapa? Bintang ini akan turun jatuh bertabrakan. Allahu a'lam. Ini akan terjadi di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Azhar, lagi-lagi tafsirnya Buya Hamka mengatakan, bintang itu kenapa bisa bertabrakan, berserakan? Karena bintang itu sudah tidak lagi terikat dengan daya tarik satu dengan yang lainnya. Bintang itu hari ini tenang karena mereka itu sudah dibuat sama Allah, ada pengikatnya antara satu bintang dengan bintang yang lainnya. Ada pengikatnya. Ibaratnya itu saya menganalogikan seperti magnet. Kalau dua kutub magnet yang berlawanan itu kita tolak dan kita adu. Apa yang terjadi? Magnet itu akan tolak menolak, nggak akan bersatu. Magnet itu yang kubu yang dibaliknya, yang bukan untuk menyatu, kita gabungkan, magnet itu nggak akan menyatu. Kuat malah daya tariknya, daya pengikatnya malah kuat, nggak bakal bersatu. Nah begitulah agaknya bintang hari ini. Kenapa bintang nggak bisa berserakan sekarang? Nah, memang sudah ada pengikatnya antara satu bintang dengan yang lainnya, nggak bakal berserakan. Nah nanti ketika di hari kiamat, kata Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar, daya itu diputus sama Allah sehingga tetap menyatulah seperti menyatunya magnet. Nah ini bintang-bintang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa yang nanti kemudian akan terjadi di hari kiamat. Kita singkat-singkat. Kemudian yang ketiga, karena intinya pada surat kelima insyaallah. Ayat yang ketiga Allah sampaikan peristiwa yang terjadi yang untuk ketiganya setelah langit terbelah, bintang berserakan bertabrakan, lautan meluap. Maksudnya lautan meluap ini, lautan akan naik ke daratan. Semua daratan akan disapu dengan yang namanya lautan. Allah berfirman, wa idzal biharu fujirat. Nanti kalian akan mendapati lautan menjadi meluap. Hari ini Bapak Ibu rahimahullah, bahasa meluap ini sudah dijadikan bahasa yang sempurna. Tapi pada asalnya yang meluap itu bukan air, yang meluap itu nantinya pembatas antara laut dan daratan. Kenapa? Nanti yang namanya daratan ini akan hancur-hancuran kemudian disapu dengan air. Nah, pembatas yang hilang ketika sudah diangkat pembatas ini, maka akan air itu akan tumpah ke daratan. Kenapa kemudian kita lihat hari ini lautan itu tidak naik ke atas daratan? Kenapa lautan itu tidak menyapu daratan sampai hari ini? Karena ada pembatas. Allah sampaikan. Ini sebagaimana di dalam Quran surah Ar-Rahman, yang kita mungkin sering mendengar di dalam Quran surah Ar-Rahman. Apa kemudian yang Allah sampaikan? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah jadikan dua laut, dua air menyatu dalam satu tempat, yang satunya tawar, yang satunya asin. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-53, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adzabun furatun. Dijadikan air itu asin yang pertama, wa hadza mihrul hujan, yang satunya tawar. Dua air asin dan tawar ini bertemu dengan satu tempat, tapi dua air ini tidak bersatu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Karena apa? Ada pembatasnya. Ada pembatasnya, Pak. Begitu pula dengan antara lautan dan daratan. Kenapa lautan tidak menyapu daratan sekarang? Karena ada pembatasnya, masih ada pembatasnya. Kemudian kelak ketika hari kiamat terjadi, pembatas itu dicabut, tumpahlah air itu ke daratan. Begitu pula dengan air yang asin dan tawar ini, ketika hari kiamat terjadi, itu naik, dicabut pembatasnya, bersatulah air ini. Kalau nggak salah, kalau kita lihat di YouTube itu ada memang betul Pak, air yang tidak bersatu itu Pak, di dalam YouTube bukan air laut yang tidak
Memang ada di lautan apa saya lupa namanya. Baik, nanti silakan dicek lagi. Lupa. Itu sudah diteliti sama ini kebenaran surah Ar-Rahman. Ada 2 laut yang bersatu, 2 laut yang satu tempat tapi tidak bersatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti air laut itu semuanya akan menyapu daratan, atau bahasanya antara sungai, lautan, danau, kolam-kolam semuanya akan bersatu menjadi satu lautan saja yang tiada ujung dan tiada tepi. Repot kita nyarinya Pak. Kalau kita mungkin berkapal pada lautan itu tidak sampai mano di daratannya dan sampai. Pada intinya, ya saya ulangi sekali lagi, yang namanya kolam, danau, sungai, batanghari, lautan, semuanya nanti akan menjadi satu, hanya satu lautan saja, tiada ujung dan tiada bertepi. Ini kondisi di akhir zaman. Apa ya Ustaz? Allah a'lam. Ini yang disampaikan para ulama kita, ini yang disampaikan oleh para mufassir, ahli dalam mengartikan Al-Quran seperti ini yang saya dapatkan. Jadi agaknya bisa kita bayangkan kemudian kondisi sepeninggalan kita dunia ini akan dipenuhi dengan yang namanya air. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian peristiwa yang keempat, 3 terjadi di dunia, 1 langit terbelah, bintang bertabrakan, lautan semuanya meluap. Terjadi di dunia. Yang keempat, peristiwa yang selanjutnya akan terjadi. Ini terjadi di dunia menuju akhirat. Yang juga inilah termasuk awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Kalau yang tadi 3 ini adalah akhir kehidupan kita di dunia, selesai kita. Yang keempat adalah awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena yang namanya mati bukanlah mati untuk selamanya, tapi yang namanya kita mati meninggal dunia, sesungguhnya nanti itulah permulaan awal kita menjalani kehidupan yang baru. Jadi setelah ini ada kehidupan yang enggak? Ya ada. Karena yang namanya fase kehidupan itu kita dari mana? Dari alam ruh, alam rahim, kemudian sampai ke alam dunia, alam barzakh. Nanti akan berlanjut lagi. Ada berapa alam itu? Yang keempat, ketika nanti yang terjadi adalah bangkitnya orang-orang dari kuburnya. Peristiwa yang keempat, bangkitnya manusia, bangkitnya orang-orang dari kuburnya. Hari ini, nenek kita, kakek kita, datuk kita yang dikubur, termasuklah kita nanti yang dikubur, kita akan bangkit dari kubur kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wa idzal qubur bu'thirat. Kalau di dalam terjemah kemenang, terjemah yang sering kita baca, terjemah yang ada di Al-Quran kita, itu artinya dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Apa maksudnya dibongkar? Kita bingung, siapa yang bongkar kuburan? Kalau kita baca secara tekstual, bingung kita Pak. Apa? Oh iya, maksudnya kuburan dibongkar, siapa yang bongkar? Kan kita pertanyaan gitu. Namun setelah kita dalami, makna bu'thirat ini makna sebenarnya kulibat, artinya dibalik. Siapa yang membalik? Allah. Kenapa? Agar memudahkan malaikat yang turun tadi, agar malaikat yang turun tadi mudah untuk melihat kuburan-kuburan yang ada di dunia. Untuk memudahkan malaikat, nah, ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Jadi bukan kuburan secara bentuk nyata, tapi secara zahir, secara zahirnya, secara batinnya, itu ruh kita yang bangkit dari kuburan kita disebut dengan hari kebangkitan. Di mana? Di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dihisab yaumul ba'ats, yaumul mahsyar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bukan kuburan kita yang maksud di mana kuburan kita? Bukan kuburan itu yang dibalik sama Allah. Tapi ini hanya kiasan. Makna yang tersirat yang di dalam ini, kita ini ruhnya akan bangkit lagi, akan hidup lagi. Bapak Ibu rahimahullah, semua makhluk akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan sombong. Pantas Allah sombong. Yang enggak pantas itu sombong kita. Siapa kita untuk sombong? Nanti Allah setelah mematikan semua makhluk, Allah sombong.
La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang paling menguasai kecuali saya, kata Allah. Allah sombong di dalam Quran. Pantasnya Allah sombong karena memang punya Allah. Cuman itulah Allah sombong. Loh, kok Allah sombong kan? Bukan maksudnya Allah sombong, maksudnya Allah itu memperlihatkan bukti nyata la ilaha illa ana. Ini loh. Benar kan? Kata Allah. Saya yang berkuasa, kata Allah. Mana yang kemarin ngaku-ngaku Tuhan? Mana yang kemarin ngaku-ngaku Nabi? Mana kemarin yang ngaku paling berkuasa? Coba bangkit. Tidak ada yang bangkit, Pak. Teler semua. La ilaha illa ana. Nah, semuanya mati. Yang pertama sekali nanti akan dibangkitkan sama Allah adalah malaikat. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Untuk apa? Untuk mendatangi dan menyambut kebangkitannya Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang pertama sekali akan dibangkitkan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ketika Nabi Muhammad dibangkitkan, bangun dari kuburnya, bangun dari tidur sementaranya, Nabi Muhammad akan bertanya kepada Jibril dan Mikail, ayu yaumin hadza Jibril, ayu yaumin hadza Mikail. Ini hari apa Jibril? Ini hari apa Mikail? Nah, maka dijawab sama malaikat Jibril, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari yang dimana Allah menjanjikan sesuatu. Ini hari kiamat Muhammad. Ini hari kiamat. Allah akan mengadili kita, Allah akan menghisab kita, Allah akan menghitung-hitung amal kita. Ini hari kiamat. Bapak Ibu rahimahullah. Kita semuanya nanti setelah mati, setelah mati kita dibangkitkan lagi, hidup lagi untuk yang pertama kali dihisab sama Allah. Dan ini makna ayat yang keempat ini, Pak. Kita semua akan dibangkitkan. Kuburan itu dibalik, maksudnya nyawa kita ini yang sudah mati dibalik lagi jadi hidup. Nah, gitu maksudnya. Jasad kita ini, ruh kita ini yang sudah terdiam, kemudian dibalik menjadi hidup lagi. Ya, kebangkitan. Di padang mahsyar kita dikumpulkan. Kalau kita berbicara tentang padang mahsyar, beda lagi babnya, akan panjang. 2 jam tidak selesai kita cerita tentang padang mahsyar. Bukan padang di sana, ya. Padang mahsyar ini Padang mahsyar ini tempat yang dimana semuanya makhluk akan berdiri di sana. Semuanya akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah terjadi 4 peristiwa besar itu, ya, kebangkitan itu terjadi ketika malaikat Israfil telah meniup trompet untuk yang kedua kalinya. Tiupan pertama itu menandakan kiamat sudah terjadi. Entah itu dukhon, entah itu turun Dajjal, entah itu turun Ya'juj Ma'juj, entah itu langit terbelah. Itu tiupan pertama. Setelah tiupan kedua, selesai. Ini kehidupan selanjutnya akan terjadi pada mahsyar. Kehidupan menuju untuk memastikan bagaimana kehidupan kita, surga atau neraka, di padang mahsyar. Penentuannya di padang mahsyar. Maka kalau kita mendapati hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di padang mahsyar di hari kiamat hatta yus'alun, sebelum mereka ditanya sama Allah. Nah, dihisab kita, Pak, dari yang sebesar apapun sampai yang sekecil apapun, itu semuanya akan dihisab sama Allah. Nah, inilah pada ayat selanjutnya Allah sampaikan sudah terjadi 4 peristiwa ini, langit terbelah, lautan meluap, kemudian bintang-bintang berserakan, trompet sangkakala kedua sudah ditiup, hari kebangkitan. Hari ayat kelimanya Allah sampaikan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada saat itu semua manusia, semua makhluk Allah, semua hamba-hamba Allah, semua jiwa-jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan, apa yang ia lalaikan. Baru di situ kita menyesal, Pak. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu sudah dilihatkan sama Allah. Allah itu punya layar mungkin ya. Kalau bahasa guru saya itu, ketika mentadaburi ayat ini, Allah itu punya layar yang besar yang kemudian kita bisa melihat amal kita sekian, dosa kita sekian, persentasenya sudah dilihatkan sama Allah. Di situ kita baru menyesal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya pahala itu benar adanya, yang namanya dosa itu benar adanya.
Janji Allah yang sholat di depan saf pertama itu pahalanya sekian, sholat di masjid itu sekian, pahalanya ada. Tapi kenapa kemudian terjadi? Sengaja pahala dan dosa itu digaibkan sama Allah, tidak diperlihatkan sama Allah, supaya apa? Menguji makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dijadikan hidup dan mati di dunia ini, Allah pengen melihat sebaik-baiknya amal kita yang digaibkan. Pahala-pahala, keistimewaan, keutamaan yang Allah janjikan itu emang sengaja digaibkan supaya benar menguji keimanan kita. Nah, hari ini kita lalai dari ujian Allah itu. Pahala gaib, dosa gaib. Coba seandainya salat berjamaah 5 juta di saf pertama, 2 juta, 3 juta di saf kedua. Nah, berebut orang Pak. Berbondong-bondong orang akan datang ke masjid. Salat subuh terutama, saf pertama akan diberikan 50 juta. Bahkan 50 juta tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Kita sholat, saya pernah Pak bertanya sama ponakan saya, nah berapa sholat subuh itu? Berapa jumlah sholat subuh itu? Berapa rakaatnya? Beliau bilang apa Pak? Beliau bilang 6 rakaat. Saya pening. Dari mana jalannya sholat subuh 6 rakaat? Apa yang terjadi? Beliau menjawab 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat qabliyah subuh, 2 rakaat sholat subuh. Jadi sholat subuh itu 6 rakaat. Ya coba yang kena tampar bolak-balik rasanya Pak. Mengajarkan kepada kita Bapak supaya subuh cepat datang ke masjid. Sholat tahiyatul masjid dulu, sholat qabliyah dulu, baru sholat subuh. Nah, Allah janjikan pahalanya dunia dan seisinya. Tapi kenapa kita kemudian berani sekali, enteng sekali meninggalkan ini? Kenapa diajak sholat subuh, meramaikan subuh, bahkan sampai ada pejuang subuh? Gak meyakini pahala yang Allah janjikan ini. Coba tapi nyata 50 juta, saya tidak, siapa juga yang ngasih tadi ya? 50 juta di saat pertama, berbondong-bondong orang Pak. Tidak jadi orang jualan di pasar Pak. Kasih ini langsung lah, serius. 50 juta, saat kedua 30 juta, sampai yang paling kecil di paling belakang. Allahu Akbar ya. Nah, sengaja pahala dan dosa itu Allah gaibkan sekarang. Nah, nanti ketika 4 peristiwa ini sudah terjadi, kita dikumpulkan di padang mahsyar, hari kebangkitan sudah terjadi, maka yang selanjutnya barulah alimat tsumma qaddamat wa akhirat, kita semua baru menyadari, baru sadar bahwa selama ini kita lalai hidup di dunia. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, nantinya ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khairul birri ajilun, dengan membawa amal soleh, amal yang banyak. Dan ada juga yang dibangkitkan sama Allah dengan bentuk wayatas wujuh, ada yang dibangkitkan dengan wajah yang gelap, hitam, bawa dosa yang sangat berat. Baru sadar, oh pahala banyak, oh dosa banyak. Maka Bapak Ibu rahimahullah, sebelum semuanya terlambat, maka mari manfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadi yang berapa juga habis. Orang yang termasuk membawa dosa-dosa yang banyak, amalnya yang sangat sedikit, nanti mereka akan termasuk orang-orang yang sangat-sangat rugi. Mereka termasuk orang-orang yang sangat menderita. Mereka itu nanti di hari kebangkitan, di yaumul hisab, mereka dalam menunggu hisab Allah, mereka akan gigit jari, menunggu, mereka akan menunggu. Ya, ketakutan orang-orang yang seperti itu disampaikan di dalam makna yang tersirat di dalam ayat ini. Dan ada pula sebaliknya yang sangat anteng betul. Ya Allah sudah pasrah dihisab, ya Allah sudah pasrah dihitung. Bapak Ibu rahimahumullah, maka penting untuk kita bercita-cita ketika kita dibangkitkan, kita akan memiliki wajah yauma tabyaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh, kita akan dibangkitkan dalam wajah yang berseri-seri, wajah yang cerah, sangat cerah benderang. Kenapa? Karena amal-amal soleh yang sudah kita tunaikan. Maka
Inti dari ayat 1 sampai ayat 5 ini, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, belum terjadi 4 peristiwa besar ini, maka maksimalkan kesempatan hidup ini untuk sesegera mungkin melakukan kedekatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan ketakwaan kepada Allah. Allah sampaikan, wa tazawwadu, bawalah bekal, persiapkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya persiapan untuk menghadapi pengadilan Allah adalah bekal takwa kepada Allah. Maka kesempatan hidup ini jadikan, sekali lagi pesan saya, jadikan untuk semakin taat, jadikan untuk semakin dekat, jadikan untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadi kunci kebahagiaan kita nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab nanti. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Sesegera mungkin menjalankan apa yang Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan banyak, Allah perintahkan paling tidak 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini perintah Allah. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa, jaga perintah Allah ini, kerjakan perintah Allah ini, terutama kewajiban kita yang 5 ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jaga betul. Subuh tidak terlambat, zuhur tepat, asar nggak kelewat, maghrib pas, isya pas. Enak kalau kita menjalankan ini. Jangan sekali-kali kita berani, bahkan ringan, enteng meninggalkan yang namanya sholat. Kalau jargonnya dari kawan-kawan teman-teman pejuang subuh itu salam 5 waktu. Jadi ya teman-teman kita dari pejuang subuh, mereka dari masjid ke masjid untuk menyampaikan hal ini 5 waktu, terutama subuh. Karena aktivitas di dunia yang diawali dengan subuh semuanya akan teratur insya Allah. Jaga betul kewajiban kita akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jaga dengan baik, insya Allah akan menjadi pribadi yang takwa kepada Allah, akan menjadi pribadi yang taat. Ini menjadi bekal yang paling penting untuk kita nanti di yaumul hisab. Dan apa selanjutnya pribadi yang bertakwa itu? Semaksimal mungkin, sebisa mungkin meninggalkan apa yang Allah larang. Jangan sebaliknya, kita begitu enteng mengerjakan apa yang Allah larang dan begitu berat mengerjakan apa yang Allah perintah. Kebalik kita, Pak. Allah larang, kita enteng yang ngerjain apa yang Allah larang. Banyak yang Allah larang, kita kerjain. Disuruh jangan makan yang haram, kita makan juga yang haram. Disuruh cari duit yang halal, masih juga kita tempuh jalan yang haram. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi introspeksi bagi kita. Menjadi pribadi yang bertakwa, paling tidak kerjakan semua perintah Allah, tinggalkan larangannya. Itulah menjadi bekal kita nanti di yaumul hisab. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala pribadi yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu letaknya nanti akan di surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa muttaqin akan menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana surga itu disampaikan 'arduha as-samawati wal ardu, seluas bumi, seluas langit. Bumi seluas apa, langit seluas apa, seluas itulah surga. Luas betul surga. Insya Allah kita yang bertakwa kelak akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijadikan pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita nanti mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada hati yang terketuk, mudah-mudahan ada hati yang tersentuh untuk semakin taat dan takwa kepada Allah, semakin semangat untuk memakmurkan rumah Allah, untuk senantiasa meramaikan rumah Allah. Bangkitkan semangat ini, penuhi subuh-subuh ketika setiap hari, apalagi subuh Ahad kalau dirutinkan kajian subuh, datang lagi kita ajak masyarakat. Mudah-mudahan ada hati yang terketuk dan senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila salah, murni datangnya dari saya pribadi, mohon benar-benar dimaafkan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Afwa minkum wa billahi taufiqul hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa.
Bapak Ibu rahimahullah, di akhir majelis ini mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah menjaga doa kita melalui majelis yang mulia ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حتى يوفي نعمه